Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Grand Chess Tour seri ketiga Super United Kroasia Rapid dan Blitz 2024. Hari keempat atau hari pertama permainan Blitz. Sampai hari keempat kawan, Fabiano Caruana masih cukup kokoh di posisi teratas klasemen sementara kawan di turnamen ini. Memenangkan sesi Rapid dan permainan di hari pertama sesi Blitz juga cukup bagus kawan. Menambah 6 poin dalam permainan Blitz-nya kawan. Setelah kemarin di sesi Rapid mendapatkan 15 poin. Nah di hari pertama permainan Blitz mendapatkan 6 poin kawan. Masih cukup kokoh di puncak klasemen. Dan memperlebar jarak dari pesaing-pesaing terdekatnya. Wesley So, ada juga Maxime Lagrave di posisi ketiga. Sebetulnya kawan, mulai kemarin ada beberapa turnamen lagi yang juga bisa kita ulas kawan, yaitu turnamen BL International Chess Festival ataupun turnamen Serbia Open, di mana ada beberapa pemain Indonesia yang bermain di Serbia Open kawan. Tapi sementara kita tunda terlebih dahulu, kita tak perlu mengulas BL International Chess Festival ataupun Serbia Open karena ada game yang sangat bagus kawan. Di babak ke-7 permainannya Ivan Šarić versus Ian Nepomniachtchi. Dan langsung pion E4 oleh Ivan Šarić, pion C5 dari Ian Nepomniachtchi, Sicila Defense. Kuda F3, pion D6, pion D4 seperti biasa, Sicila terbuka. Kuda F6, pion C3, pion A6, Sicila Nadov dipilih oleh Ian Nepomniachtchi. Gajah E3, variasi English Attack, tidak memilih jalur utama gajah G5. English Attack saja dipilih oleh Ivan Šarić. Dan untuk merespon English Attack ini kawan, pion E yang paling banyak dimainkan oleh hitam. Pilihan utama langsung ke petak E5. Pilihan kedua cukup ke petak E6. Pilihan utama dipilih oleh Ian Nepomniachtchi, pion E5. Kuda B3, gajah E7. Nah, di sini kawan, yang paling banyak yang dikeluarkan terlebih dahulu gajah terang kawan. Untuk perkuat kontrol petak D5 ini. Nah, biasa akan direspon dengan pion F3 untuk kontrol petak G4 agar tidak ada gangguan kuda mengincar gajah. Juga untuk mempercepat akselerasi pion kawan. Baru gajah E7, menteri D2, rokade pendek, rokade panjang. Ian Nepo memilih gajah gelapnya terlebih dahulu ke E7. Masih pion F3 pilihan utama atau pion H3 kawan. Di sini putih mempersiapkan serangan di lajur G dengan benteng G1-nya. Untuk dukungan pionnya sudah sangat jelas. Pion B5, pion G4. Gajah B7 kawan menyerang pion. Menteri naik juga persiapan langsung rokade panjang. Pion B4, kalau kalian bergerak ke bawah, turun, ya pion di peta E4 jatuh, blokade ancaman pada pion kawan. Baku hantam kuda di petak D5, ambil balik oleh pion, dan rokade pendek Ian Nepomniachtchi. Pion G5 terus didorong kawan, melanjutkan pengembangan kuda D7 Ian Nepo, rokade panjang Ivan Šarić, pion A5 meluncurkan serangan sisi menterinya, berikutnya kuda ke D2. Persiapan untuk ke E4 kawan, sentralisasi, persiapan serangan balik nanti, ataupun perkuat petak C5. Menteri naik ke C7, Raja B1, tantang saja yang terkuat kawan, tantang saja pertukaran menteri seperti ini. Karena serangan di lajur C ataupun serangan-serangan hitam sepertinya lebih cepat kawan di sisi menteri ini. Tapi geser Raja ke B1 masih cukup lumrah kawan. Benteng F C8. Kemudian kuda E4, pion A4, gajah H3, pin kuda terhadap benteng kawan, gajah A6 senang menteri, menteri mundur ke D2 mengincar pion, pion didorong langsung, jual beli pion di petak B3 berlanjut juga kawan, langkah bertanda kuning, benteng ke C1 yang terkuat menurut engine, mungkin menteri langsung bergeser, atau pion pukul pion terlebih dahulu, mungkin ini yang tidak disukai oleh Ivan Šarić. Yang menjadi masalah jika kalian dorong langsung untuk membuat permainan tertutup kawan, bahayanya ada koneksi menteri benteng dan dukungan pion kawan. Apalagi kuda kalian berada di petak E4. Kalau menteri pukul menteri, garbuan malah benteng jatuh kawan, repot. Dan masalahnya pion A pukul pion B3 ini kawan, coba lihat. Benteng-benteng hitam ini sudah kuasai lajur C terbuka penuh, apalagi lajur A juga sudah terbuka kawan. Ini yang menjadi masalah. Benteng-benteng hitam sudah sangat kuat di posisinya. Menteri B7 mengincar pion kawan, dan di sini kuda ke C3, mundur untuk bertahan sementara waktu kawan. Tapi Ivan Šarić memilih menyerang. Kuda F6 sikat oleh gajah langsung.
Kalau dengan kuda, ya diagonal terbuka, benteng bisa jatuh nanti ke depan kawan. Kalau dengan pion, ya di sini balasannya discover check, putih akan berbalik menang. Pilihan terbaik dari Yanepo, sikat kuda F6 dengan gajah. Ambil balik dengan pion dan pion dorong saja agar tertutup lajur G ini kawan. Tapi Yanepo memilih menteri ambil pion B3 dan harus berhati-hati putih di sini. Karena ancaman berikutnya dari hitam adalah gajah D3 skak, lajur A terbuka, lajur C terbuka, benteng sudah kuasai lajur-lajur terbuka diikuti menteri A2 skak mat 2 langkah berikutnya kawan. Tapi dengan pion diambil oleh menteri, memberikan kesempatan benteng juga mendapatkan pion G7 tempo skak. Raja H8 blunder kawan. Blunder di sini Yanepo. Dalam posisi menang kawan. Berbalik kalah sekarang posisi Yanepo, blunder dengan raja ke peta H8. Langkah terbaiknya ke sini ternyata. Dan di sini putih tidak bisa ambil langkah dengan tidak ada tempo skak. Harus ada tempo skak kawan. Kalau benteng ambil pion H7 ya tadi skak mat. Skak mat di sini. Begitupun di posisi ini, jika benteng ini tetap dikorbankan, diikuti gajah melakukan skak di sini. Terus raja bergerak ke peta E8, disusul pion dorong skak. Raja bergeser, kemudian gajah ikut menyerang di sini. Raja bergerak ke C7, diikuti benteng, mungkin kalian serang juga kawan. Lajur C, raja masih bisa bergeser dan aman kawan. Masih aman. Mungkin kalian tukarkan di sini. Tetap kawan, gajah D3 skak. Raja bergeser ke sini, diikuti benteng A1 skak mat. Aman kawan. Pokoknya ke sini terus aman. Yanepo malah mojok dengan kontrol waktu yang terbilang cukup banyak kawan. Coba lihat, dari 3 menit 15 detik, dia bergerak cepat, raja mojok. Terus apa yang dilakukan oleh putih untuk memetik kemenangan? Benteng ambil pion H7 tentu saja. Kalau tidak ada tempo skak kawan, gajah ke sini, menteri ke sini skak mat. Raja ambil dan gajah meluncur ke F5 skak, memaksa raja mundur kawan. Dan di posisi ini apa yang harus dilanjutkan oleh putih kawan untuk menjaga kemenangannya? Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik itu. Apakah ke sini kawan? Ke lajur H skak? Kalau bisa lompat ke sini langsung kalau tidak ada gajah kawan. Petunjuknya di situ. Oke, apakah sudah ketemu langkah terbaiknya? Gajah A7. Langkah brilian, langkah cakep kawan. Apa tujuannya? Tujuannya blokade lajur A agar tidak ada dukungan menteri melakukan skak di peta A2 ini. Kalau sekarang melakukan skak di sini, ya simple, masih ada gajah kawan. Dan tidak ada dukungan. Tidak ada dukungan di situ. Itulah langkah briliannya. Blokade lajur A, tidak ada dukungan. Jami bukan dan menteri ke sini skak mat. Apa yang dilakukan oleh Yanepo? Terpaksa dia korban menteri. Ambil benteng D1, ambil balik oleh menteri. Diikuti kuda ambil pion kawan. Dan juga jaga peta H5 ini. Karena jelas ancaman juga skak mat. Tidak terburu-buru ambil gajah. Nah, menteri ke peta D2 tetap menawarkan gajah. Ingin bergerak ke sini kawan. Tetap ancamannya bisa serius. Kuda mundur. Ya proteksi peta H6-nya. Baru di sini menteri ke peta E3 berkoneksi dengan gajah. Persiapan juga serangan di lajur H kawan. Benteng C4. Menteri skak terlebih dahulu. Raja bergerak ke G7, baru selamatkan gajah mundur ke E3. Di sini gajah C8 menantang pertukaran gajah. Terlebih dahulu menteri H7 skak, raja bergeser dan gajah dipertahankan mundur serang benteng. Benteng bergerak ke lajur G kawan. Di sini pion F3 yang bagus. Tujuannya apa? Serang benteng, ganggu benteng dan juga buka akses gajah, pertahankan peta belakang, peta G1. Memilih menteri mojok ke peta H8. Dan benteng G1 bisa melakukan skak di sini kawan. Memilih
Gajah D7 terlebih dahulu, berikan ruang pergerakan bagi benteng kawan. Mungkin baru benteng G1. Pion H4 yang terkuat di sini memilih raja naik langsung ke petak J2. Benteng C8 yang terkuat langsung aktif di lajur C yang terkuat memilih raja bergerak ke E7. Kemudian pion H3, benteng G1, benteng C8 masih yang terkuat buat hitam, benteng G1, dan menteri H4 skak. Kuda F6 yang terkuat menurut engine, tapi yang mungkin tidak disukai dengan langkah gajah G5, terpaksa bertukar benteng mungkin, memilih dengan raja mundur ke petak E8. Menteri B4 mencoba reposisi kawan, dekati benteng nanti ke depannya. Raja naik ke petak E7 lagi, blunder lagi, kesalahan lagi. Benteng D8 bertahan yang terkuat memilih raja naik ke petak E7. Nah, menteri B7 pin gajah kawan. Di sini ada opsi yang lain, dorong pion H4 untuk dukungan gajah bermain di diagonal ini. Tapi dengan menteri B7 terlebih dahulu. Nah, benteng C8 skak, raja D2, baru kuda F6, baru pion H4 untuk dukungan gajah. Yanipo melanjutkan dengan langkah benteng G1. Gajah G5, pin kuda, sikat kuda, mendapatkan gajah. Benteng D8, raja ambil benteng C1, Yanipo menyerah di langkah ke-44. Permainan yang sangat ciamik kawan. Begitu mudahnya permainan dari posisi menang menjadi kalah. Gara-gara langkah raja yang salah langkah. Kesini yang terkuat, tapi kesini kawan. Membuat putih mendapatkan tempo serangan yang lebih bagus. Gajah F5 mengikuti, raja mojok, dan yang tak kalah cantik dari pengorbanan benteng adalah gajah ini kawan, ke petak A7. Luar biasa. Apakah kalian tadi menemukan langkah ini kawan? Kalau kalian melihat potensi serangan yang berbahaya dari hitam, pasti kalian menemukan langkah seperti ini. Karena kalian membutuhkan tempo di sini kawan. Kalau membuat pergerakan yang lain, ambil contoh ya di sini, kalian tidak bergerak ke petak A7, anggap contoh saja ke petak C5 ini kawan, sama-sama memberikan jalan bagi menteri untuk melakukan ancaman skakmat. Berharap lajur ini diblokade oleh gajah kawan. Raja masih bisa lari, tetap kawan. Gajah D3 skak. Ambil oleh menteri mungkin, atau ambil dengan gajah mungkin, kalian takut dengan menteri. Menteri A2 skak. Kemana? Ke petak C1. Diikuti dengan benteng. Bisa ambil gajah ini. Temponya tetap kawan. Skak. Blokade dengan gajah di sini. A1 skak mat. Blokade di sini. Sikat oleh benteng. Bedanya di situ. Langkah cantiknya itu memang di sini. Luar biasa. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.